Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari kewirausahaan yaitu Bapak Dian Anwar. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Nurdin selaku asisten dosen dari kewirausahaan praktikum. Saya dan rekan saya akan menyampaikan hasil dari kewirausahaan praktikum mengenai keju aroma dari Q-Cheese. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kasturi Bayu Segara dengan NIM 1901024454 dan rekan saya dengan nama Rizky Septianugraha dengan NIM 1901024888. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Makanan ringan merupakan panganan khas yang sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Makanan ringan sangat cocok disantap ketika sedang melakukan berbagai aktivitas, mulai dari membaca, mengerjakan tugas, dan menonton TV. Jenis dan ragam makanan ringan yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan beragam, mulai dari makanan ringan berasa manis, gurih, dan pedas. Makanan ringan bukanlah menu makanan utama, tetapi makanan ringan merupakan makanan pengganjal perut dan penunda lapar sebelum kita menyantap menu hidangan utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Perusahaan yang akan kami jalankan untuk menjalankan bisnis kewirausahaan ini ialah bisnis yang bergerak pada bidang makanan ringan. Nama dari bisnis kami yaitu Q-Cheese. Nama ini diberikan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara owner yaitu Rizky dan Bayu. Usaha Q-Cheese memproduksi makanan ringan keju aroma yang telah dipilih berdasarkan hasil riset pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Usaha ini akan melakukan penjualan produknya dengan cara offline dan online, di mana owner akan menjual produk melalui media sosial dan pembukaan gerobak stand di sebuah lokasi. Adapun detail profil perusahaan dari usaha Q-Cheese yang dapat menjadi informasi pendukung dan jika untuk membantu konsumen dalam menjangkau usaha kami dan mengetahui usaha kami secara rinci. Informasi tersebut dapat berupa yang pertama ada nama dan alamat perusahaan. Namanya Q-Cheese dengan alamat Jalan Sultan nomor 99 Sukamandi, Depok, Jawa Barat. Dengan nomor telepon 08999 318 970. Tanggal perusahaan didirikan yaitu tanggal 22 Oktober 2021 dengan situs web www.qcheese.com, email perusahaan qcheese@gmail.com. Nah, di sini ada struktur organisasi yang tier paling atas yakni pemilik, tier kedua yaitu bagian keuangan dan produksi, sisanya adalah karyawan. Pemilik juga rangkap menjadi bagian pemasaran di mana pemilik akan memasarkan produknya kepada di media sosial ataupun kepada teman-teman di kantor ataupun di tempat lingkungan owners sering beraktivitas. Selanjutnya ada bagian keuangan. Bagian keuangan yaitu orang yang mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas finansial yang ada di bagian perusahaan kami. Yang kedua ada bagian produksi, di mana bagian produksi adalah orang yang mengatur dan manajemen kegiatan produksi dari keju aroma. Selanjutnya ada produk perusahaan. Yang pertama, Q-Cheese membuat usaha bisnis dengan menjual keju aroma. Produk keju aroma ini menggunakan kualitas yang terbaik sehingga mampu memberikan cita rasa yang sempurna dan kenikmatan setiap gigitannya. Produk keju aroma kami juga tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali, karena menurut kami penggunaan pengawet pada makanan dapat mempengaruhi kesehatan fisik para konsumen. Kedua ada jenis produk. Berdasarkan hasil riset pasar yang menjadi acuan dan target pasar untuk menentukan suatu produk dan melakukan suatu usaha bisnis. Produk keju aroma yang dilakukan Q-Cheese. Jenis produk yang terpilih adalah keju aroma. Diharapkan dari hasil riset pasar ini, produk yang dijual akan mencapai target dan mencapai kesuksesan ke depannya. Yang ketiga ada proses pembuatan produk. Flowchart merupakan bagian yang menunjukkan alur prosedur sistem kerja. Di samping ini ada diagram alir dari proses produksi keju aroma oleh Q-Cheese yang telah dibuat. Yang pertama ada memotong keju dan memisahkan kulit lumpia. Selanjutnya menyatukan keju yang telah dipotong dengan kulit lumpia. Yang ketiga, memastikan kulit lumpia sudah rapat. Yang keempat, keju aroma digoreng hingga kecoklatan.
Selanjutnya setelah penggorengan ditiriskan. Apabila keju aroma menggunakan selai, akan dilanjutkan dengan pemberian selai kepada keju aroma. Apabila tidak, maka keju aroma sudah siap dihidangkan. Yang keempat ada keunggulan produk. Dengan harga yang terjangkau, produk keju aroma diolah dengan bahan yang berkualitas serta bumbu rahasia yang mampu membuat produk kami memiliki rasa yang sangat lezat dan mampu membuat konsumen ketagihan. Produk keju aroma dikemas dengan packaging yang baik sehingga mengurangi risiko kerusakan produk atau remuk saat dibawa menggunakan kendaraan. Nah, di sini ada logo perusahaan dengan tagline Best Keju Aroma in Town. Karena menurut kami keju aroma kami memang layak disandingkan sebagai Best Keju Aroma in Town. Selanjutnya ada Operation Process Chart. Nah, di sini ada nama kegiatannya membuat produk keju aroma. Nomor peta itu 1 dipetakan oleh Kicis. Statusnya tidak ada, dipetakan tanggal 20 bulan Desember tahun 2021. Nah, di sini kita ada 7 operasi. Yang pertama itu operasi pada kulit lumpia, yang dimana operasi ini menjadi operasi 1. Lebarkan kulit lumpia. Yang kedua, operasi kedua untuk bahan baku keju, potong keju sesuai kebutuhan. Dan operasi ketiga untuk SKM dan gula pasir. Letakkan keju, SKM dan gula pasir pada kulit lumpia. Selanjutnya ada operasi 4, lipat kulit lumpia menjadi bentuk roll. Operasi 5, panaskan minyak pada wajan. Operasi 6, goreng bahan keju aroma. Operasi 7, tunggu hingga berwarna golden brown. Dan terakhir selesai. Di sini kegiatan operasi memiliki jumlah 7 dengan waktu 770 detik. Dan selesainya itu ada jumlahnya 1. Total kegiatan ada 8 dengan total waktu itu 770. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu. Pada Bayu, silakan. Baik, sebelumnya di Kicis sendiri kita awalnya memiliki beberapa variasi produk. Di sini variasi produknya itu ada 3. Makanannya yang kami masukkan dalam rencana kegiatan kewirausahaan kami ini, yang pertama yaitu ada keju aroma, kemudian pisang coklat dan mango puding. Di mana ketiga jenis makanan ini merupakan makanan ringan atau dessert yang sangat digemari oleh berbagai kalangan usia dari muda hingga tua. Adapun profil dari makanan yang kami jadi pertimbangkan untuk kegiatan wirausaha ini adalah yang pertama itu tadi ada keju aroma. Kudapan yang satu ini mungkin masih asing di telinga masyarakat Indonesia karena kudapan ini baru viral ketika awal pandemi COVID-19, terutama melalui beberapa sosial media. Kudapan ini memiliki bahan dasar yaitu kulit lumpia berisikan keju cheddar dan gula ditambah dengan susu kental manis. Kudapan ini juga memiliki rasa yang sangat manis dan cocok untuk teman minum teh. Kemudian yang kedua ada pisang coklat atau biasa kita sebut piscok. Pisang coklat sendiri atau kerap disebut piscok adalah kudapan manis dari Indonesia yang terbuat dari irisan pisang dengan coklat cair atau susu kental manis coklat yang dibungkus dalam kulit tepung tipis mirip crepes atau bisa seperti bahan dasarnya kulit lumpia yang kemudian digoreng dan direndam di dalam minyak goreng panas. Kemudian selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada mango puding. Mango puding sendiri adalah makanan penutup yang sangat populer di Hong Kong, di mana puding dimakan dengan sebagai makanan tradisional Hong Kong. Makanan penutup ini juga ditemukan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Makau, dan sering juga disajikan di beberapa restoran Cina sebagai dessert. Nah, kemudian selanjutnya dari variasi produk tadi kami melakukan riset pasar. Yang pertama ada jenis kelamin, kemudian pilihan makanan yang digemari dan media sosial favorit. Kemudian yang terakhir ada packaging yang digemari. Di sini dapat kita lihat jenis kelamin kita memiliki hasil kuesioner yaitu 167 jawaban yang didominasi dengan wanita yaitu 67,7% dan pria 32,3%. Kemudian media sosial favorit kami memiliki juga 167 jawaban yang didominasi dengan Instagram dan dan yang di paling kecil adalah Facebook. Kemudian ada pilihan makanan yang gemari. Kita di sini tadi memiliki variasi produk yaitu 3. Dari ada keju aroma, mango puding dan pisang coklat. Di sini dapat kita lihat bahwa
keju aroma memiliki 34,7%, mango pudding 34,7%, dan yang paling kecil adalah pisang coklat 30,5%. Di sini keju aroma dan mango pudding memiliki nilai yang sama. Kemudian selanjutnya ada packaging yang digemari. Packaging yang paling menarik menurut dari 149 jawaban yaitu packaging dari box Pol. Nah, selanjutnya ada topping kegemaran. Kita di sini memiliki 147 jawaban atau 147 kuesioner. Dari yang dapat kita lihat, total dari keseluruhan yang paling memiliki nilai tertinggi yaitu keju 61,2% dan yang kedua yaitu coklat 29,3%. Kemudian selanjutnya ada target harga. Dari 146 jawaban, 43,8% itu memilih range harga dari 10.000 sampai 15.000, dan yang kedua memilih harga 32,2%, yaitu memilih harga range harga 5.000 sampai 10.000. Kemudian selanjutnya promosi yang digemari. Di sini kami memiliki dua dari promosi yang digemari. Dari 144 jawaban, diskon harga produk lebih tinggi nilainya dibandingkan gratis ongkir, yaitu 56,3%, dibandingkan gratis ongkir yaitu 43,8%. Kemudian di sini dapat kita lihat tingkat keseringan seseorang membeli makanan online. Dari 152 jawaban, tingkat tertingginya ada di angka 3 yaitu 33,5%. Kemudian selanjutnya ada pola segmentasi pasar. Dari pendekatan yang didasarkan pada tingkat pendapatan dan kelompok umur akan menghasilkan 3 pola yang berbeda yang muncul, seperti 1. Ada frekuensi homogen, 2. Frekuensi tersebar, 3. Frekuensi terkelompok. Ya, yang pertama itu ada frekuensi homogen yang arti menunjukkan suatu pasar di mana semua konsumen secara kasar memiliki preferensi yang sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Kita akan meramalkan bahwa merek yang ada akan serupa dan terkelompok di tengah skala rasa manis dan kandungan krim. Kemudian selanjutnya 2. Preferensi tersebar. Pada kasus ekstern lain, preferensi konsumen mungkin tersebar di seluruh bidang, yang menunjukkan bahwa preferensi konsumen sangat beragam. Merek pertama yang memasuki pasar kemungkinan mengambil posisi di tengah, sehingga menarik sebagian besar orang. Merek yang kedua berada 16 di tengah akan meminimumkan jumlah total ketidakpuasan konsumen. Kemudian yang ketiga ada preferensi terkelompok. Pasar mungkin menunjukkan kelompok frekuensi yang berbeda-beda yang dinamakan segmen pasar alami. Perusahaan pertama di pasar itu memiliki 3 pilihan. Ia dapat mengambil posisi di segmen pasar terbesar atau pemasaran terkonsentrasi. Ia dapat mengembalikan beberapa merek dan masing-masing diposisikan di segmen yang berbeda-beda. Keputusan mengenai target segmen pasar yang akan dilayani. Kemudian selanjutnya ada strategi pemasaran produk online. Strategi pemasaran umumnya terbagi menjadi dua, yaitu B2B atau business to business dan B2C atau business to customer. Berikut ini adalah strategi pemasaran yang bisa kami terapkan pada bisnis kami. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial. Media sosial kini menjadi salah satu platform promosi yang sangat ampuh, apalagi dengan era digital yang terus tumbuh seperti saat ini. Segala cepat dengan informatif. Tak heran banyak pebisnis ataupun perusahaan yang menginvestasikan banyak uang untuk membuat brand awareness yang bagus untuk produk mereka. Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi sudah tentu Anda dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas dalam menarik pelanggan menjadi faktor utama pada strategi ini. Anda juga harus dapat menganalisa tren yang sedang berlangsung sehingga Anda selalu dapat mengikuti kemauan pasar. Kemudian yang kedua ada menawarkan produk secara gratis. Nah, taktik ini masih dianggap ampuh untuk menjaring konsumen karena hari ini siapa sih yang menolak gratisan? Alasan lain juga kenapa strategi ini masih dan akan selalu digunakan adalah agar orang tertarik untuk membeli, apalagi jika calon pelanggan belum pernah membeli produk yang bersangkutan. Kemudian ada menggunakan iklan PPC. PPC atau pay per click
adalah jenis internet marketing yang bekerja dengan cara pemasangan iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target konsumen. Iklan jenis ini lebih efektif, efisien, dan juga ekonomis dibandingkan dengan iklan-iklan yang lainnya atau iklan yang konvensional. Kemudian yang keempat ada email marketing. Email marketing sendiri adalah cara lain strategi pemasaran yang patut Anda coba. Contohnya, penerapan email marketing adalah pengiriman pesan newsletter dan promosi melalui email. Meski banyak yang menganggap email marketing sebagai spam yang berpotensi mengganggu konsumen, fakta justru berkata sebaliknya. Pengguna email marketing justru makin bertambah setiap tahun. Email marketing sendiri dapat kotak masuk email. Kita semua tentu paham bahwa email adalah salah satu fitur yang paling vital pada kehidupan manusia saat ini. Kemudian yang terakhir ada affiliate marketing. Affiliate marketing atau pemasaran afiliasi berarti pelanggan umum Anda bisa mengiklankan produk Anda ke teman-teman atau pengikut mereka di media sosial mereka. Sebagai informasi, Jejualan juga punya program QCIS juga punya program afiliasi yang bisa Anda ikuti. Klik di sini informasi lebih lanjut. Selanjutnya. Nah, kemudian ada strategi pemasaran produk offline. Walaupun strategi pemasaran online lebih gencar diterapkan pada hari-hari ini, bukan berarti pemasaran offline ditinggalkan, khususnya pada bisnis yang skalanya sudah besar atau terkenal. Misalnya membuat acara pada akhir pekan hingga menggunakan papan iklan sebagai media promosi. Walaupun memang tidak umumnya lebih besar, usaha yang lebih keras serta hasilnya yang tak bisa diukur dengan pasti, strategi pemasaran ini jarang digunakan oleh bisnis yang baru dimulai atau bisnis mikro. Nah, baik, selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada RAB atau rancangan anggaran biaya. Di sini ada RAB fixed cost. Berikut merupakan tabel RAB fixed cost dari QCIS. Di sini total RAB fixed cost pada tabel di atas dapat kita lihat yaitu sebanyak Rp598.700.000. Kemudian ada RAB penyusunan peralatan per bulan fixed cost. Nah, di sini pada tabel di atas dapat kita lihat RAB penyusutan peralatan per bulan fixed cost yaitu sebanyak Rp14.973. Kemudian selanjutnya ada RAB bahan baku fixed cost. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa total RAB bahan baku fixed cost yaitu sebanyak Rp209.900.000. Kemudian selanjutnya ada total biaya yang dibutuhkan. Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa total biaya yang dibutuhkan yaitu sebanyak Rp808.600.000. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada total biaya yang dibutuhkan selama per bulan. Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk per bulan yaitu sebanyak Rp6.012.000. Nah, selanjutnya ada HPP atau yang biasa disebut harga pokok produksi. Di sini ada metode harga markup dan metode harga margin. Dari tabel di atas diketahui bahwa harga perolehan yang didapat yaitu sebanyak Rp10.495 dengan markup sebesar 40% dan mendapat harga jual sebesar Rp15.000 dengan hasil akhir yaitu keuntungan sebesar Rp4.505. Kemudian ada metode harga margin. Dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa harga perolehan yaitu Rp10.495 dan harga jual yaitu sebesar Rp15.000. Kemudian selanjutnya ada transaksi penjualan. Nah, QCIS sendiri melakukan usaha dengan menjual keju aroma, yaitu di mana penjualannya dilakukan hanya secara online. Melakukan penjualan produk keju aroma ini dilakukan pembentukan dan penulisan transaksi. Penulisan transaksi sendiri ini sangat penting dikarenakan penulisan transaksi penjualan merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan pengeluaran maupun pemasukan yang berasal dari penjualan produk keju aroma QCIS. Transaksi penjualan sendiri di QCIS yang dilakukan hanya secara online. Ini dilakukan menjadi dua, yaitu melalui aplikasi sosial media dan WhatsApp Business dan juga kami baru-baru ini menggunakan Instagram. QCIS sendiri memasarkan produknya juga melalui Facebook
cuman kita tidak terlalu aktif melalui Facebook. Pada aplikasi tersebut, pelanggan tidak harus bertransaksi secara langsung, melainkan memesan melalui aplikasi online, yaitu dengan memesan sesuai dengan menu yang ada kami sediakan, dan kemudian akan bertransaksi dengan cara melalui transfer bank, e-wallet, maupun sistem COD. Nah, QC sendiri sangat berusaha untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran dan pembelian pesanan. Di sini ada pencatatan transaksi penjualan dan pembukuan laporan keuangan. Nah, berikut ini laporan transaksi penjualannya itu per bulan Desember 2021. Laporan transaksi penjualan per 2021 ini kami mengalami kenaikan dan penurunan, dan kami sempat beberapa kali mengalami tidak menjual produk, yaitu pada tanggal 11 Desember 2021 kami tidak melakukan penjualan produk, kemudian pada tanggal 12 Desember kami juga tidak melakukan penjualan produk, dan yang terakhir kami pada tanggal 23 Desember kami juga tidak melakukan penjualan produk. Nah, kemudian pada tabel di atas juga terdapat transaksi penjualan per hari, ya kan, dari tanggal 1 dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. QCease membuat usaha bisnis makanan ringan yang dengan menjual produk berupa keju aroma. Produk keju aroma ini sendiri memiliki bahan baku yang sangat berkualitas dan diolah dengan bumbu rahasia, sehingga rasanya yang diberikan pasti sangat berbeda dibandingkan para pesaing-pesaingnya di penjualan online atau di e-commerce. Dengan harga yang sangat terjangkau, produk keju aroma ini menggunakan keju yang sangat berkualitas. Packaging yang digunakan pun pada produk ini juga tidak main-main dan sangat bagus. Dan kami memiliki packaging yang tahan akan resiko kerusakan produk pada saat pengiriman atau sistem COD. Kami juga menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan proposal ini. Karena kami ingin untuk menjadikan pembelajaran untuk kedepannya agar perbaikan dalam hidup kami dapat dilaksanakan. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat, terutama sebagai penulis saya dan rekan saya Rizky. Saya dan Rizky banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal bisnis dan jalannya bisnis kami. Semoga berbagai pihak yang terkait dapat diberikan keberkahan karena telah memudahkan pekerjaan orang lain. Kurang lebihnya presentasi kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.